Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Septiani Setri Rahiwardani, dan rekan saya, Dia Elvira. Kami dari tim 4, kelas branding Universitas Paramadina, akan membahas tentang choosing brand element atau memilih elemen merek. Tujuan dari video ini agar kita tahu bagaimana pemilihan elemen merek yang baik itu seperti apa. Di sini kita akan membahas tentang choosing brand element atau memilih elemen merek. Tujuan dari pembuatan video ini agar kita tahu bagaimana pemilihan merek yang baik itu seperti apa. Dan sebelum menonton video penjelasan berikut ini, jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe-nya ya, teman-teman. Yang pertama ada building customer base brand equity atau membangun ekuitas brand atau merek berbasis pelanggan. Hal ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana kesuksesan merek dapat secara langsung dikaitkan dengan sikap pelanggan terhadap merek tersebut. Struktur merek ini sangat bergantung pada yang pertama, pilihan awal untuk merek elemen, dan program pemasaran pendukung dan cara merek diintegrasikan ke dalamnya. Yang terakhir ada asosiasi lain secara tidak langsung ditransfer ke merek dengan menghubungkannya ke beberapa entitas lainnya. Selanjutnya ada kriteria for choosing brand element atau kriteria memilih elemen merek secara umum. Ada 6 kriteria dalam memilih elemen merek, serta pertimbangan pilihan yang lebih spesifik dalam setiap kasusnya. Yang pertama, ada memorability atau daya ingat. Yang kedua, ada meaningful atau kebermaknaan. Yang ketiga, ada likability atau disukai. Yang keempat, ada transferability atau keteralihan kemampuan. Yang kelima, ada adaptability atau adaptasi. Dan yang terakhir adalah protectability atau perlindungan. 3 kriteria yang pertama seperti memorability, meaningful, dan likability merupakan strategi ofensif pemasar dalam membangun ekuitas mereknya. Lalu yang 3 terakhir seperti transferability, adaptability, dan protectability merupakan peran defensif untuk memanfaatkan dan mempertahankan ekuitas merek. Yang pertama, daya ingat atau memorability. Secara inheren harus mudah diingat dan menarik perhatian, seperti simbol, nama, atau logo tertentu dan sejenisnya. Selanjutnya ada kebermaknaan. Dapat diambil dari semua jenis makna dengan konten deskriptif ataupun persuasif. Dalam hal ini ada 2 kriteria penting, yaitu yang pertama, informasi umum tentang sifat kategori produk atau penentu penting dari kesadaran produk. Yang kedua, ada informasi spesifik tentang atribut dan manfaat tertentu dari merek, atau mungkin bisa jadi citra merek dan positioning. Selanjutnya ada likability atau disukai. Apakah pelanggan menganggap elemen ini lebih menarik atau lebih estetik? Elemen deskriptif dan persuasif mengurangi beban komunikasi pemasaran untuk membangun kesadaran. Selanjutnya ada transferability atau keteralihan. Bila dari seberapa bergunakah elemen merek untuk ekstensi baris atau sebuah kategori. Lalu, sejauh mana elemen merek menambah ekuitas merek, melintasi batas geografis dan segmen pasar. Lalu ada adaptability atau kemampuan beradaptasi. Semakin mudah suatu elemen merek beradaptasi dan fleksibel, maka semakin mudah untuk memperbaruinya dengan pembaruan nilai dan pendapat konsumen. Misalnya, dari logo ataupun karakter bisa diberi tampilan baru atau desain baru agar lebih modern dan relevan. Selanjutnya ada perlindungan atau protectability. Dalam hal ini, pemasar harus
memilih elemen merek yang dapat dilindungi secara hukum secara internasional. Lalu mendaftarkan secara resmi elemen merek yang dipilih ke badan hukum yang sesuai dan mempertahankan merek dagang dengan sungguh-sungguh dari pelanggaran persaingan yang tidak sah. Taktik untuk elemen merek. Dari berbagai elemen merek dapat dipilih secara inherent untuk meningkatkan kesadaran merek atau memfasilitasi pembentukan asosiasi merek yang kuat, disukai, dan unik, yaitu ada nama-nama brand, atau selanjutnya ada URLs, ada logo dan simbol, ada karakter, slogan, dan terakhir adalah kemasan. Nama-nama brand atau brand name. Nama merek harus dipilih dengan mempertimbangkan 6 kriteria umum, yaitu yang pertama adalah daya ingat atau memorability, lalu ada meaningful atau kebermaknaan, selanjutnya ada likability, disukai, yang keempat ada transferability atau dapat dialihkan, selanjutnya ada adaptability atau adaptasi, lalu yang terakhir adalah protectability atau dapat dilindungi. Ada beberapa pedoman dalam penamaan brand atau merek. Yang pertama adalah brand awareness atau kesadaran brand. Di sini ada kesederhanaan dan kemudahan pengucapan dan ejaan. Lalu keakraban dan kebermaknaan. Selanjutnya adalah berbeda, unik, dan khas. Yang kedua ada asosiasi merek. Makna eksplisit dan implisit yang diambil konsumen darinya adalah penting. Secara khusus, nama merek dapat memperkuat atribut penting atau asosiasi manfaat yang membentuk positioning produknya. Dan ada beberapa prosedur penamaan dalam suatu brand atau produk. Yang pertama, kita harus menentukan tujuannya, lalu hasilkan namanya, saring kandidat awal, pelajari nama kandidat, teliti dalam kandidat terakhir, dan pilih nama akhir. Selanjutnya akan diteruskan oleh Kak Dia Elvira. Ya, terima kasih atas penjelasannya Mbak Septi. Sekarang presentasi akan dilanjutkan dengan saya. Nah, sekarang kita membahas tentang URL. Apa sih URL? URL itu singkatan dari Uniform Search Locator. Istilah lainnya bisa disebut alamat website yang berfungsi sebagai identifikasi alamat web dan mempermudah user untuk mengakses website. Biasanya, suatu brand akan menamai website atau URL mereka sesuai dengan nama brand tersebut, seperti www.facebook.com, agar mudah diingat oleh para user. Lalu ada logo dan simbol. Sebuah brand haruslah memiliki logo dan simbol sebagai identitas brand itu sendiri. Logo dan simbol juga berperan dalam membangun ekuitas dan membangun kesadaran merek. Juga merupakan nama perusahaan atau merek dagang berupa bentuk khusus dan abstrak. Contohnya ada brand McD yang logonya berbentuk huruf M yang merupakan inisial dari brand McD itu sendiri. Lalu ada logo Instagram yang berbentuk kamera. Seperti yang kita tahu, Instagram adalah media sosial untuk sharing foto, video, dan lain-lain. Jadi logo kamera tersebut merupakan bentuk khusus yang berhubungan dari brand. Lalu ada juga Starbucks yang memiliki logo bertulisan Starbucks dan ada gambar Putri Duyung. Lalu kita bahas karakter, yaitu simbol khusus yang berupa manusia atau makhluk di dunia nyata. Biasanya setiap brand memiliki karakternya masing-masing dan ada cerita di balik karakter tersebut, seperti Colonel Sanders dari KFC yang merupakan penemu dari brand KFC itu sendiri. Lalu ada kera bekantan, maskot dari Dufan, yang dulunya Dufan merupakan kawasan kera, termasuk kera bekantan. Itulah mengapa Dufan memilih bekantan sebagai maskotnya. Selanjutnya kita bahas slogan. Itu merupakan kalimat pendek yang mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah brand atau produk. Melalui sebuah slogan, atau biasa disebut juga jargon, kita bisa memiliki branding yang kuat. Karena slogan itu mudah diingat dan menjadi ciri khas suatu brand. Kita ambil contoh dari teh botol sosro yang memiliki jargon apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro.
Lalu ada brand Chiki Tato yang memiliki jargon Life is Never Flat. Lalu ada jingle. Jingle itu pesan musik pada sebuah produk yang biasa muncul di sebuah video iklan di TV atau YouTube. Jingle biasanya memiliki musik yang enak didengar dan mudah diingat. Contohnya seperti video dari Shopee berikut ini. Shopee COD, Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD, pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Lalu kita bahas kemasan. Dari sudut pandang perusahaan dan konsumen, pengemasan harus mencapai sejumlah tujuan. Pertama, mengidentifikasi merek. Kedua, menyampaikan informasi yang deskriptif dan persuasif. Ketiga, memfasilitasi transportasi dan perlindungan produk. Keempat, membantu penyimpanan di rumah. Dan kelima, bantuan konsumsi produk. Kemasan juga dapat mempengaruhi rasa, indera perasa, dan sentuhan. Sangat mudah ditebak, dan apa yang kita lihat pada sebuah kemasan dapat menuntun apa yang kita rasakan dan kita pikirkan untuk mencicipinya. Lalu, kemasan juga dapat mempengaruhi bagaimana orang menggunakan produk. Salah satu strategi untuk meningkatkan produk yang matang adalah dengan mendorong orang untuk menggunakan merek dalam situasi baru, seperti untuk sarapan atau kegunaan baru seperti soda kue sebagai pewangi kulkas. Analisis terhadap 26 produk dan 402 konsumen menunjukkan bahwa 2 kali lebih banyak orang belajar tentang penggunaan baru dari kemasan daripada iklan televisi. Kemasan juga dapat mempengaruhi konsumsi. Studi dari 48 jenis makanan dan perawatan pribadi yang berbeda produk telah menunjukkan bahwa orang menuangkan dan mengkonsumsi antara 18% dan 32% lebih banyak produk sebagai ukuran wadah yang lebih besar. Akhir, kita harus menyatukan semuanya. Jadi seluruh rangkaian elemen merek membentuk merek identitas, kontribusi semua elemen merek terhadap kesadaran dan gambar. Jadi keterpaduan identitas merek tergantung pada sejauh mana elemen merek konsisten. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami membahas tentang memilih elemen produk. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.